Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Astuti dengan NIM 22136019. Dalam presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang analisis kehidupan sosial di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Dengan mata kuliah Geografi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Reri Novio SPD MPD dengan sesi 22-20-23-11-36-0059. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang sejarah Kecamatan Sangir. Kecamatan Sangir merupakan salah satu dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Secara geografis, Kecamatan Sangir berada di pusat kota Kabupaten Solok Selatan. Kecamatan Sangir sebelum pemekaran terdiri dari 6 nagari, yaitu Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Malako, dan Nagari Bidar Alam, Nagari Abai Sangir, dan Nagari Talau, dan Nagari Lubu Ulang Aling, yang dibantu oleh 2 kecamatan perwakilan yang dibentuk pada tahun 1990-an, yaitu Kecamatan Perwakilan Lubuk Malako berkedudukan di Lubuk Malako, Kecamatan Perwakilan Abai berkedudukan di Abai Sangir. Kedua kecamatan perwakilan tersebut pada tahun 2011 menjadi kecamatan definitif, yaitu Kecamatan Sangir Jujuan dengan Lubuk Malako sebagai pusat kecamatannya, dan Kecamatan Sangir Batanghari dengan Abai sebagai pusat kecamatannya. Kecamatan Sangir memiliki 7 nagari. Yang pertama Nagari Lubuk Gadang, yang kedua Nagari Lubuk Gadang Timur yang dimekarkan pada 19 Juli tahun 2007, yang ketiga Nagari Lubuk Gadang Selatan yang dimekarkan pada 19 Juli tahun 2007, yang keempat Nagari Persiapan Lubuk Gadang Utara yang dimekarkan pada 13 Agustus tahun 2010, yang kelima Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara yang dimekarkan pada tahun 2017, yang keenam Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat yang dimekarkan pada tahun 2017, dan yang ketujuh Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya yang dimekarkan pada tahun 2017. Baik, selanjutnya yaitu kondisi geografis, topografis, dan luas wilayah Kecamatan Sangir. Berdasarkan kondisi geografis, Kecamatan Sangir memiliki batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sangir Jujuan, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sangir Jujuan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kayuaro, Kabupaten Kerinci, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu dan Payung Sakaki. Kondisi topografis Kecamatan Sangir. Ada beberapa sungai di Kecamatan Sangir seperti Sungai Batang Liki, Sungai Batanghari, Sungai Batang Lompatan, Sungai Batang Timbulun, Sungai Batang Garam, Sungai Batang Pamong, dan Sungai Batang Sangir. Luas wilayah Kecamatan Sangir adalah kurang lebih 632,99 km persegi. Bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang sepanjang pantai barat Sumatera. Titik tertinggi Kecamatan Sangir berada di 3.805 meter di atas permukaan laut, yakni di Gunung Kerinci, yang menjadi batas alam Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci. Lembah-lembah sebagai dataran dimanfaatkan sebagai pemukiman dan pertanian. Sepanjang dataran terdapat area persawahan penduduk dan pemukiman penduduk. Selanjutnya yaitu Debadi. Umumnya masyarakat Kecamatan Sangir memiliki karakter sanguinis dengan ciri-cirinya yaitu masyarakatnya mudah bergaul dengan orang lain, memiliki kepribadian yang dikenal dengan sifat ramah, ekspresif, dan cenderung merasa berenergi setelah bergaul dengan orang lain. Contoh beberapa bentuk gotong royong yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sangir antara lain adalah kegiatan goroh bersama di masjid atau musola. Selain itu juga masih ada kegiatan atau tradisi gotong royong yang cukup unik di Kecamatan Sangir. Contohnya adalah membangun fondasi rumah dengan cara bergotong royong oleh
masyarakat seperti tetangga atau tetangga di sekitar rumahnya ataupun saudara-saudaranya. Selanjutnya yaitu The Home. Solok Selatan memang terkenal akan wisata 1000 rumah gadangnya. Namun, terlepas dari fakta itu, saat ini masyarakat sudah mulai berkurang membangun rumah dengan bentuk rumah gadang. Seperti di Kecamatan Sangir, rumah gadang sudah mulai berkurang. Saat ini masyarakat membangun rumah dengan mendominasi bentuk rumah yang lebih modern dan minimalis. Saat ini keberadaan rumah gadang yang ada di Kecamatan Sangir hanyalah rumah gadang yang sudah ada sejak lama atau disebut sebagai rumah pusaka, sedangkan rumah-rumah baru di Kecamatan Sangir umumnya adalah rumah-rumah yang memiliki bentuk cenderung lebih minimalis dan modern, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dapat kita lihat seperti pada gambar di samping, contoh rumah gadang yang telah ada sejak lama dan rumah-rumah yang mendominasi ada di Kecamatan Sangir pada saat ini. Materi selanjutnya, The Community. Ada beberapa komunitas yang terdapat di Kecamatan Sangir, diantaranya seperti remaja masjid, kelompok tani. Kelompok tani sendiri dapat terbentuk karena mengingat Kecamatan Sangir merupakan daerah yang di bawah kaki Gunung Kerinci. Hal ini sangat mendukung dalam kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok tani, seperti contohnya di lingkungan tempat tinggal saya di Jorong Bukit Malintang Timur. Di Jorong saya terdapat kelompok tani kopi Arabica yang biasanya mereka membahas tentang seputar kopi Arabica ataupun kopi Robusta. Selanjutnya yaitu komunitas di bidang kesehatan, komunitas di bidang seni dan budaya. Terdapat 2 kebudayaan yang lestari di Kecamatan Sangir, yaitu kebudayaan Jawa dan kebudayaan Minang. Kebudayaan Minang yang terdapat di Kecamatan Sangir sebagai contoh adanya randai, adanya tari-tarian adat Minangkabau seperti tari piring, adanya silat dan lain-lain. Sedangkan di Kecamatan Sangir juga lestari akan budaya Jawa seperti adanya wayang kulit dan kuda kepang yang biasanya wayang kulit ini selalu dimainkan pada saat hari sedekah bumi atau syukuran terhadap bumi. Selanjutnya yaitu ada Kopsan atau komunitas sahabat negeri yang biasanya mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti penggalangan dana, membantu kegiatan belajar bersama, belajar mengajar bersama, pembagian takjil atau makanan dan lain-lain. Selanjutnya juga ada Lembaga Kerapatan Minangkabau dan juga Pahimpunan Sile Alam Minangkabau. Selanjutnya adalah The Rural. Kecamatan Sangir adalah kecamatan yang terletak di kaki Gunung Kerinci, memiliki luas wilayah 632,99 km persegi dengan ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 450 mdpl yang terdiri dari 7 nagari dengan total jumlah penduduk 43.276 jiwa. Umumnya masyarakat Kecamatan Sangir bermata pencarian sebagai petani. Hal ini membuat Kecamatan Sangir unggul dalam beberapa hasil pertanian seperti kopi, karet, padi, dan lain-lain. Mengingat letak Kecamatan Sangir sendiri berada di kaki Gunung Kerinci yang sangat mendukung dalam bidang pertanian. Selanjutnya yaitu The City. Padangaro adalah ibu kota dari Kabupaten Solok Selatan. Kota kecil ini terletak di Kecamatan Sangir dan sekaligus menjadi ibu kota Kecamatan Sangir
dan ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Padangaro berjarak 170 km dari pusat kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kehidupan masyarakat yang tinggal di kota Padangaro umumnya bermata penghasilan sebagai pedagang. Hal ini dilakukan karena letaknya yang mendukung untuk kegiatan jual beli. Namun di sekitar kota Padangaro juga masih terdapat kegiatan pertanian. Hal ini dapat kita lihat di sekitar daerah Padangaro juga masih terdapat lahan pertanian seperti sawah. Dapat kita lihat seperti pada gambar di samping beberapa atau di sekitar pusat kota Padangaro ini masih terdapat beberapa lahan persawahan yang masih dimanfaatkan atau masih aktif menghasilkan seperti Pak sawah di sekitar kota Padangaro yang masih aktif menghasilkan padi dan beberapa hasil pertanian lain. Selanjutnya yaitu The Nation. Kecamatan Sangir rutin diadakan kegiatan-kegiatan untuk memperingati hari-hari besar seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kabupaten Solok Selatan sendiri, dan hari-hari besar penting lainnya. Seperti dapat kita lihat pada gambar di samping, berikut ini adalah contoh kegiatan pawai yang dilakukan pada momen kemerdekaan tahun 2023 kemarin. Pawai ini dilakukan selingkup Kabupaten Solok Selatan yang diadakan di Kecamatan Sangir atau di Kota Padangaro, tepatnya di Lubuk Gadang. Selanjutnya ya ini gambar selanjutnya yaitu tentang kegiatan atau merayakan hari ulang tahun Kabupaten Solok Selatan yang jatuh pada tanggal 7 Januari pada 2023 yang ke-19 tahun. Perayaan ini dilakukan di RTH Padangaro yang dimana hal ini juga terletak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya yaitu institution. Kecamatan Sangir merupakan salah satu dari 7 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan. Secara geografis berada di pusat Kabupaten Solok Selatan. Adapun lembaga yang ada di Kecamatan Sangir yang pertama dimulai dari lembaga pendidikan. Di Kecamatan Sangir terdapat 34 sekolah dasar dengan 32 sekolah dasar negeri dan 2 sekolah dasar swasta, 8 unit sekolah menengah pertama, 3 unit sekolah menengah atas, dan 1 unit sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya yaitu terdapat lembaga kesehatan, terdapat 3 poliklinik, 1 unit puskesmas, 8 unit pustu, 6 unit apotek, 73 posyandu, dan 42 polindes. Selanjutnya dari lembaga perbankan di Kecamatan Sangir terdapat 9 bank pemerintahan yaitu terdiri dari BNI, BRI Cabang, BRI Unit, Teras BRI, Bank Mandiri, BTPN, dan BTN. Terdapat 1 bank nagari cabang Solo, 5 bank syariah, 6 bank lainnya seperti Bank BPR konvensional dan BPR syariah, 1 pegadaian, dan 4 leasing. Dari total lembaga keuangan yang terdapat di Kecamatan Sangir adalah totalnya sebanyak 26 lembaga keuangan atau lembaga perbankan. Selanjutnya yaitu beberapa pabrik yang terdapat di Kecamatan Sangir. Yang pertama yaitu pabrik pengolahan teh hijau Herbert. Yang kedua pabrik teh PT Mitra Kerinci. Yang ketiga cabang PT Porang Bumi Sumatera. Yang keempat pabrik tahu Pak Asoy. Yang kelima Center of Quality atau bubuk kopi Jagoroso, dan yang keenam yaitu Rumah Susu Solok Selatan. Di Solok Selatan sendiri tidaklah banyak tentang pabrik. Sebenarnya pabrik-pabrik yang besar hanyalah pabrik PT Mitra Kerinci yang memang dapat dikatakan sebagai skala pabrik besar. Selain itu untuk yang lain hanyalah pabrik-pabrik yang berskala usaha rumah tangga atau berskala kecil.
Oke, di sini kita lihat untuk gambar pertama yaitu ini adalah letak dari pabrik PT Mitra Kerinci sendiri dan yang ini adalah gambar pengolahan teh Mitra Kerinci yang ada di pabrik PT Mitra Kerinci dan yang gambar ketiga adalah rumah susu Solok Selatan atau selanjutnya yaitu kita masuk di tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan nagari di Kecamatan Sangir tahun 2020. Di sini ada tidak kelengkapan data yang memang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan langsung. Dari data ini dapat kita lihat jumlah penduduk tertinggi berada di Lubuk Gadang Induk yaitu sebesar 19.033 jiwa dengan total jumlah penduduk dari 7 nagari yaitu sebanyak 51.083. Hal ini tentunya belum lengkap karena memang data yang saya dapatkan sendiri dari Badan Pusat Statistik memang sudah seperti ini atau tidak lengkapnya data. Selanjutnya yaitu di sini ada tabel jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan menurut jenis kelamin dari tahun 2018 ke 2020. Dapat kita lihat di tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Sangir yaitu yang paling atas adalah sebanyak 41.237 jiwa, tahun 2019 41.798 jiwa dan tahun 2020 naik dengan pesat yaitu sebanyak 51.083 jiwa. Baik, dapat kita simpulkan dari kedua data jumlah penduduk di atas bahwasanya Kecamatan Sangir dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan atau penambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Sangir terjadi di tahun 2020 yaitu dengan penambahan penduduk sebanyak 9.285 jiwa. Hal ini sangat meningkat pesat dibandingkan dengan 2 tahun terakhir yaitu di tahun 2018 dan tahun 2019. Baik, sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata dan kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.